Oke, kita kembali lagi ke podcast PKS. Bang Imam, kita punya permainan sedikit nih. Saya punya kaleng kertas. Deneng. Nanti Bang Imam akan ngambil satu. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Siap. Nah, oke, monggo. Bismillah dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka nih. Buka. Oh. Kita lihat. 4. Apa nih? 4. Oke. Ini ada pertanyaan nomor 4 maksudnya. Oh, siap. Oke. Pertanyaan buat Pak Wakil Wali Kota, Bang Imam, terkait infrastruktur. Wah. Nah, ini kita tim riset sudah ngambil nih komen-komen di media sosial soalnya. Waduh, serem juga nih kayaknya. Jadi di media-media sosial banyak yang komen-komen, akhirnya kita ambil gitu ya, terkait Depok lah ya. Nah, pertanyaan buat Bang Imam yang dekat dengan Bang Imam. Banyak yang komplain atau yang bertanya, aduh, jalan rusak di GDC kapan nih selesai? Gitu. Saya bilang, wah ini kan jalan ke rumahnya Pak Wakil. Ternyata banyak yang komen siap, dan terjadi genangan air juga, kadang banjir. Kalau banjir itu di jembatan itu kan luar biasa juga itu. Nah, semua nggak dijawab sekarang. Jadi bercandanya gini. Jadi kalau ada orang komplain ke saya, Pak Imam ini gimana nih, jalan saya rusak. Alhamdulillah jalan saya juga rusak. Jadi mereka, oh iya sama ya, kita rusak kan gitu. Tapi jawaban benarnya adalah insya Allah ini sedang dilelangkan. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah mulus. Bulan apa? Bulan Oktober, November udah mulus lah ya. Tahun ini ya? Tahun ini insya Allah. Amin. Dan jembatannya futuristik lah. Masyarakat akan bangga ngelihat jembatan GDC. Kalau bisa di foto, di videoin before after nanti Bang. Pasti ada lah. Yang before kan udah banyak nih. Udah banyak banget. Desainnya sudah ada, cuman kami belum bisa mengeluarkan karena memang khawatir nanti ada perubahan ya. Insya Allah warga GDC jangan khawatir ya, karena juga kita sudah buktikan jalan di GDC itu, GDC ini punya problem. Pertama adalah infrastruktur yang ada di GDC itu sebenarnya masih tanggung jawab dari pengembang. Karena banyaknya masyarakat yang komplain, kita ambil paksa tuh Bang, ambil paksa sama GDC. Udah kalau nggak sanggup kita yang kerjakan, karena masyarakat ini gimana sih Pak Wali, Pak Wakil kan gitu. Sehingga kita nggak kuping kita panas juga kan. Ambil paksa dari GDC sehingga tahun 2021 lalu kami memperbaiki dari mulai, kalau orang Depok yang terutama di GDC itu dari mulai pemadam kebakaran sampai ke perempatan Pasar Pucung. Itu sudah mulus banget. Ya, baru setelah ini kita perbaiki dari sisanya ke arah ke depan, termasuk di dalamnya jembatan GDC. Nah, setelah mulus bukan berarti selesai itu Bang. Komplain lagi ke saya, Pak Imam gimana nih? Jalan udah mulus, warga saya banyak kecelakaan. Waduh, nih nggak mulus salah gitu. Tenang, saya bilang sebentar ya. Kita buatkan pita kejut. Sehingga memang di daerah-daerah yang rawan kecelakaan itu karena mulus Bang. Jadi orang tuh motor ngebut, mobil ngebut. Ini kan sebenarnya bukan salahnya pemerintah ya. Pemerintah udah memperbaiki, tapi kelakuan orang dalam mengendarai. Ini perilaku. Udah tahu di situ kan komplek ya, banyak perumahan lah. Nah, maka kami juga akhirnya ya udah kita buatkan pita kejut di tempat sebelum keluarnya orang dari klaster ataupun komplek di sekitar situ, sehingga mereka ngerem lah. Nah, mudah-mudahan, dan rambu-rambu lintas lainnya yang membuat mereka berhati-hati dalam mengendara. Saya juga himbau nih kepada warga Depok, tolong kalau jalannya udah mulus juga dijaga ya, untuk supaya tidak saling menghormati. Sama-sama merawat lah ya. Iya, merawat, tidak buang sampah, terus juga jangan ngebut karena banyak pengguna jalan lainnya yang juga punya hak dalam jalan tersebut. Yang jelas nanti kalau sudah bagus ya, jalan GDC di foto, di video, di-upload. Di-upload. Kalau sekarang komplain, besok ucapan terima kasih. Luar biasa. Semoga nih ini sudah dalam ongoing kan memang ya? Sudah dalam proses lelang. Ya, mohon doanya lelangnya tidak ada yang komplain sehingga bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Amin. Jadi karena ini ada komentar gini, nanti kalau orang ibu hamil lewat sini gimana itu?
Zolim itu. Ada yang bilang gitu. Siap. Sementara netizen ke aduh dahsyat sekali itu. Ya, sementara kami mohon maaf dulu karena lagi nunggu proses lelang. Oke, sabar. Nanti ya. kalau sudah selesai tolong ya komennya bagus. Iya. Ini memang bedanya wali kota begitu ya, pemimpin daerah itu ya. Ini hal-hal yang detail seperti jalan lobang, jalan rusak gitu ya. Pak Wali itu dalam apel tuh bilang kepada para ASN ya, tolong kalau ketemu jalan yang berlobang laporkan ke saya. Oke. Biar bisa diambil tindakan. Kalau yang sedikit bisa dengan proses pemeliharaan. Oke. Kalau yang panjang memang diusulkan untuk tahun berikutnya diperbaiki. Jadi sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota. Kalau nggak salah ada juga smart city juga kan ya untuk merespon cepat itu nggak ya? Ya kita ada namanya DSW, Depok Single Window. Untuk yang seperti itu Bang, ada ini nggak? Ya Depok. Katakanlah kalau umpamanya saya nih lihat ada jalan lubang atau rusak ya, saya foto, itu bisa dimasukkan ke itu nggak, aplikasi itu nggak? Bisa. Jadi beberapa cara ya. Sekarang kan udah nggak mesti pemerintah yang membuat link itu ya. Link kita memang Depok Single Window, Depok Single Message juga untuk bisa mengadu persoalan. Tapi juga para media juga membuat satu berita-berita yang membuat kami tahu tentang hal-hal yang terjadi di Kota Depok. Banyaklah media-media baik media sosial maupun media mainstream itu banyak yang melaporkan ke kami sehingga saya biasanya merespon itu mengklarifikasi dulu benar nggak nih terjadi ke siapa, ke yang lapisan yang paling bawah, lurah, RT, RW. Ketika memang ada kami turun untuk bisa memperbaiki dengan kemampuan yang kami miliki, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh misalkan, Pak Imam, Jalan Raya Sawangan rusak misalkan, kami nggak bisa perbaiki langsung karena itu kewenangan pusat. Sebelum BSI itu ya? Berbagai kalau jalannya sudah bagus ya, cuman kan persoalan macet ini yang memang masih sangat serius di wilayah itu. Nah mudah-mudahan nanti kalau tolnya sudah jadi bisa terurai lah kemacetannya. Sementara kan baru sampai BDN ya. Nah ke depan insya Allah akan sampai ke. Jadi kemacetan di Sawangan itu udah ikonik juga itu. Iya. Kayak hampir setiap saat itu ya. Betul. Kami mencoba. Jadi ada janji dari pusat itu akan melebarkan jalan dan itu tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Depok. Sampai saat ini belum dilaksanakan. Harusnya sudah dilaksanakan. Jadi ini burden sharing ya, maksudnya bukan hanya Pemkot Depok ya, tapi juga pemerintah pusat juga harus punya concern di sini. Jadi gini, kebetulan pembisnis yang ataupun pemerintah pusat yang melakukan bisnis jalan tol itu punya namanya take and give-nya. Saya kasih peluang membangun jalan tol, tapi kewajibannya ABCD itu juga harus ada, termasuk di dalamnya tadi pembebasan lahan 1 kilometer dari poros ke kanan dan ke kiri. Itu yang belum dilakukan oleh pihak jalan tol. Kami sudah menagih terus, ya bahkan saya bilang udah ancam aja tolnya tutup kan gitu, supaya nggak beroperasi kalau mereka belum melaksanakan pembebasan itu. Tapi masyarakat komplain kalau ditutup ntar saya lewat mana dong kan gitu. Jadi ini kayak buah si malakama, dimakan ibu mati nggak dimakan anak mati gitu. Cuma begini Bang Imam, masyarakat itu kadang-kadang nggak mau tahu juga gitu. Kerumitan apa yang ada tuh, ya itu tugas bapak-bapak sebagai pemimpin gitu ya. Walaupun sudah jelaskan ini ada kewajiban pemerintah pusat dan sebagainya. Kalau di bayangan atau planning Pemkot Depok sendiri, mengurai kemacetan di Sawangan itu kapan kira-kira bisa dituntaskan atau dikurangi secara signifikan? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau memperbaiki kondisi existing, baik kemulusan jalan maupun pelebaran jalan, itu adalah kewenangan pusat. Kami nggak bisa mengintervensi. Tetapi yang kami intervensi adalah membuat titik-titik kemacetan dari jalan tersebut yang sudah menjadi kewenangan kota. Misalkan di sana ada tadi underpass Dewi Sartika kita buat. Lagi dibangun sekarang. Dibangun. Terus pelebaran jalan alternatif menuju Sawangan kita coba lebarkan. Terus juga persimpangan 5 di Sandra kita coba lebarkan dan seterusnya lah. Selama itu menjadi kewenangan kota, kami akan lakukan agar bisa terjadi penguraian kemacetan. Termasuk nanti ada jalan Margonda, dari jalan Margonda Juanda akan ada jalan tembus sejajar pipa gas menuju
kukusan Tanah Baru. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya dengan ada itu juga harus dibangun underpass menuju dari Margonda menuju Beji Timur, lalu Kukusan dan Tanah Baru, mudah-mudahan sampai nanti ke Krukut dan Cinere. Oh, jadi sudah ada ya beberapa step yang dilakukan ya dalam koridor atau rentang kendali dari sudah Pemkot ada perencanaan, tapi memang keterbatasan APBD membuat kami harus ada skala prioritas. Oke. Tapi memang kan infrastruktur itu salah satu prioritas untuk APBD Pemkot Depok ya? Iya. Tetapi infrastruktur itu anggarannya lebih kecil ketimbang pendidikan yang harus 20% dan kesehatan 10%. Di bawahnya baru infrastruktur. Oke. Ya, memang ini kalau kita lihat di komen-komen sosial media ya, ini kan beberapa jalan rusak di seperti ada di Jalan Nusantara juga itu, di Aceh juga. Terus ya di nyeberang jalan SDN Pondok Cina juga itu kadang-kadang. Ya kalau kemantapan jalan Kota Depok udah di atas 95%. Tapi relatif progresnya signifikan ya? Iya, kalau kemantapan jalan itu udah di atas 95%. Hanya sedikit saja yang rusak. Tetapi tadi kelengkapan jalan yang memang masih terus kita kejar. Apa saja kelengkapan jalan? Kelengkapan jalan itu seperti trotoar. Yang kedua rambu-rambu jalan. Ya. Terus juga zebra crossnya, jembatan penyeberangan orangnya. Ini yang memang kami terus lengkapi agar sebuah jalan itu memang sesuai dengan standar nasional. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Silakan ngambil. Wakil. Nomor 1. Wih, nomor 1 apa ya? Nomor 1 ya. Oh, ini tadi udah sedikit banyak udah dijawab. Masalah intoleransi. Beberapa waktu itu cukup viral ya, penelitian dari suatu lembaga penelitian katanya, kita sebut lah ya, dari Setara Institute, menyatakan bahwasanya Depok adalah kota yang intoleran. Nah, itu berita itu cukup masif gitu ya, dan akhirnya dikait-kaitkan juga dengan ya ini cocok nih kepala daerahnya dari PKS dan sebagainya, digoreng lah sama buzzer gitu ya. Nah, menurut Bang Imam sendiri gimana nih terkait hal ini? Iya, tadi saya juga dapat lagi nih, muncul baru lagi dari Setara Institute. Ini kenapa ini kan gitu ya? Kenapa? Kayaknya seneng banget sama Depok gitu ya. Kalau dalam puisinya Pak Wali Kota itu Depok dibenci tapi dicinta. Kenapa kalau benci sama Depok tinggal di Depok kan gitu istilahnya ya? Ya bagi kami sih sebenarnya sebuah kritik untuk membangun gak ada masalah. Tetapi memang harus diimbangi dengan informasi-informasi yang cukup. Ya, saya rasa yang menilai itu bisa lebih kompeten jika memang warganya merasakan apa yang terjadi. Ya kalau ditanyakan ke warga Depok, memang terjadi apa sih di warga Depok? Nggak ada apa-apa kok kan gitu ya. Makanya pertanyaan saya, intolerannya itu apa sebenarnya? Iya, itu yang kami bingung kan. Ada satu kasus mungkin yang saya nggak paham ya, membuat penilaian jadi seperti itu. Tapi kan satu kasus tidak mengeneralisir keadaan kan gitu. Kayaknya mencekam banget gitu hidup di Depok tuh. Padahal enggak. Bahkan para pendeta yang ketemu sama saya, kita biasa-biasa aja makanya saya gitu. Kaget tadi Bang Imam, saya mau diundang 200 pendeta untuk bicara di depan. Iya, betul. Saya bilang kalau ini wakil wali kotanya intoleran nggak mungkin Bahkan mereka sekarang buat piala wakil wali kota 17-an. Nah, gitu. Iya, mereka membuat seperti itu. Iya. Tadi ada apa, hibah gereja juga ada hibah bantuan untuk itu masuk nggak di laporan rumah Setara ibadah? Institute ya? Enggak. Ya? Bimbangan rohani untuk non muslim gitu ya? Nggak ada. Nggak ada dari yang Setara ada ya? Biasa yang mungkin yang ada hanya kasus saja. Kasus yang dianggap bahwa itu intoleran. Kasusnya juga mungkin nggak besar gitu kan ya. Persisnya saya nggak tahu ya, mungkin ada salah satu kasus warga. Jadi gini nih, masyarakat Indonesia dan masyarakat Depok khususnya juga, ya warga pernah bertindak ingin demo lah ya, demo merubuhkan sebuah bangunan pagar yang dianggap mencurigai masyarakat suatu kegiatan aktivitas keagamaan di sana.
Sehingga kami sebagai pemerintah jangan dong kan gitu. Kebetulan bangunan tersebut tidak berizin. Sehingga kami segel kan gitu. Mungkin kegiatan segel itulah dianggap intoleran kan gitu. Tapi tidak berizin memang ya? Memang tidak berizin gitu. Itu clear berarti, itu masalah administratif ya. Karena Iya. tidak berizin jadinya. Iya, yang saya tahu itu ya. Oke. Warga ingin melakukan demo, ingin merubuhkan karena curiga terhadap aktivitas sebuah rumah ibadah. Kami menjembatani sebenarnya, khawatir anarki kan, kita stop, jangan dong kan gitu. Ya udah, kalau memang itu nggak berizin, disegel saja kan gitu. Apakah dengan tindakan itu kami dianggap intoleran? Padahal kan harusnya kebalikan. Justru kami melindungi mereka agar dari aksi massa yang memang mungkin emosional kan gitu ya. Kadang niat baik itu kadang dibalas dengan ceritanya begitu. Tapi sesungguhnya masyarakat Depok ketahuilah Depok itu biasa-biasa aja dan kami toleransi satu sama lainnya. Baik dari sisi agama, dari segi suku bangsa. Insya Allah Depok aman dan ramah, dan selama puluhan tahun dipimpin sama PKS juga nggak ada masalah yang krusial. Kalau gerejanya berizin dan sudah berkegiatan secara resmi kan dapat IMB pasti gampang lah ya. Justru ini yang perlu diketahui oleh teman-teman, sejak zaman pemerintahan di bawah PKS itu gereja dan rumah ibadah lainnya dibuatkan IMB gratis. IMB gratis? Ya gratis, dipermudah, gratis. Jadi bagi rumah ibadah yang belum punya, kita buatin gratis. Ini harus jadi berita besar ini Bang. Ya harusnya sih begitu kan ya, makanya ini nggak terkorek. Mungkin ini setara institut nggak melihat ini. Jadi keterbatasan lembaga yang membuat nilai itu, keterbatasan data ya, sehingga mungkin salah dalam menyimpulkan mungkin. Tapi kami berpedoman, bukan Depok aja, Jawa Barat juga dibilang provinsi yang intoleran ya. Makanya Ridwan Kamil juga cukup ngamuk kan dengan istilah itu. Padahal juga nggak begitu banget kan gitu. Masih banyak provinsi yang lebih sadis lah gitu. Tapi tidak dinilai. Makanya kami lebih percaya kepada penilaian Kementerian Agama. Ada yang namanya indeks kebebasan beragama atau indeks toleransi. Dan Depok lebih tinggi toleransinya ketimbang DKI. Jawa Barat lebih tinggi daripada DKI kan gitu. Nah ini yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah. Kami lebih yakin kepada lembaga resmi pemerintah ketimbang sebuah lembaga yang memang menurut kami sah-sah saja bagi lembaga apapun, ngomong A, ngomong B sah lah ya. Yang penting sampelnya apa. Kalau sampelnya A ya jadi kesimpulannya A. Kalau kesimpulannya B mungkin B gitu. Mungkin kekurangan dari data sehingga menyimpulkan hal yang tidak seharusnya. Tapi memang penting karena kadang-kadang lembaga penelitian atau lembaga riset itu kan mereka merasa dalam tanda kutip superior dalam metodologi ya. Jadi perlu ada, ini datanya harus lebih inklusif gitu ya. Jangan hanya ingin menyimpulkan suatu masalah dengan kacamata dia dan datanya diambil, cherry picking gitu. Ngambil data yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, bagi kami kan memang ini masukan saja. Tapi jangan sampai gara-gara hasil survei di masyarakat kami berantem. Kan gitu. Tadinya tenang. Iya, betul. Awalnya nggak ada apa-apa gara-gara survei jadinya ini ya. Ada lagi nih berita yang baru masuk ke saya gara-gara satu orang. Terus dianggap Depok tambah tidak toleransi. Aduh, ini yang mana? Ada lagi nih baru saya buka tadi. Makanya saya juga kaget juga. Saya bilang jangan sampai satu orang terus menyimpulkan general semuanya begitu. Jadi ini yang sangat bahaya sehingga nanti malah menimbulkan perpecahan di warga ya. Menurut saya sih pemerintah harusnya bisa nih menangani lembaga-lembaga yang seperti ini yang istilahnya mengadu domba antar agama. Ini agak repot ini. Padahal kepala daerah, Bang Imam sebagai kepala daerah nggak ada masalah. Iya, ini berita menurut saya sudah khawatir. Ini ke depan saya mungkin ini bakalan rame lagi. Tapi saya berharap Kementerian Agama ataupun lembaga institut ini di bawah apa itu bisa dipanggil agar tidak membuat sebuah berita yang membuat masyarakat menjadi heboh, menjadi pecah akibat ini kan sebenarnya juga bisa jadi
membuat image buruk kepada sebuah kota. Betul. Ini kan politics is about perception. Iya. Ketika ada survei itu kebijakan bimbingan rohani buat seluruh warga non muslim juga tokoh-tokoh non muslim itu jadi tidak dapat gitu kan. Terus IMB gratis buat gereja, buat jadi kayak hilang aja udah semua kegiatan atau kebijakan Pemkot Depok jadinya kan peribahasanya gitu. Udah ketutup. Nilai karena setitik, viral berita itu. Ya, nilai setitik menghapus susu sebelanga. Tapi yang jawab bukan kami. Yang jawab malah para tokoh-tokoh non muslim. Alhamdulillah. Mereka para pendeta tuh bilang ini nggak bener ini gitu kan. Nanti mereka mungkin akan bicara lagi kalau memang ini terjadi lagi. Yang bicara bukan lagi kepala daerah, tapi biar masyarakat yang menilai. Iya. Pada faktualnya mereka akan melihat langsung ya. Realnya apa gitu. Bukan hanya persepsi atau stigma. Iya. Oke. Karena 5 nanti Bang. Ini kan dari 15 nih, ada 5 nih. Ini udah berapa nih? 2. Wah, tiga lagi. Silakan. Aduh. Nomor 7 kita lihat. Oke, nomor 7. Nih. Kemiskinan. Ya, siap. Ya. Jumlah penduduk miskin di Depok itu 2,58%. Termasuk terendah ketiga di Indonesia. Betul nggak sih? Betul. Saya dapat dari Detik nih. Betul. Bukan survei lembaga ya. Bukan. Ini BPS nih. Iya. BPS ya, bukan persepsi ya. Paten lah ya. Paten gitu. Nah, itu gimana itu? Kok bisa nih? Karena gini Bang. Seringkali kita itu kalau dapat informasi tentang Depok itu yang gitu intoleran, apalagi masalah sampah atau masalah infrastruktur macet, gitu kan, macet gitu. Ini kemudian tiba-tiba dapat berita nih di media nasional, Depok adalah kemiskinannya termasuk yang terendah di Indonesia, hanya 2,58%, jauh di bawah rata-rata nasional gitu. Ini gimana ceritanya ini? Bisa cerita nggak? Ya memang. Standar ukuran kemiskinan itu kan memang masing-masing lembaga punya standar ya. Kalau BPS kami yakin lah punya standar yang clear ya. Karena memang udah teruji dari puluhan tahun, bukan sejak Indonesia merdeka kali ya mereka udah membuat standarisasi itu. Dan ya memang dari sisi hasil kami juga surprise lah ya bagi Kota Depok yang dinilai seperti itu, dan bersyukur lah ya bahwa warga Depok tingkat kemiskinannya rendah, walaupun ada pro kontra di dalam warga Depok. Pernah ada juga dari lembaga, saya lupa lembaganya apa, Depok termasuk kemiskinan ekstrim. Jadi ada dua kubu nih. Ada terendah, ada ekstrim. Kenapa ekstrim? Ekstrim ini dulu waktu COVID itu semua warga pengen dapat bantuan. Ingat kan ya? Sehingga RT RW memasukkan seluruh warganya mendapatkan bantuan. Padahal yang mendapat bantuan harusnya yang warga miskin saja. Sehingga ada sekitar 900 ribuan orang yang terdata. Sehingga dianggap kemiskinan ekstrim. Dan ini terus kami perbaiki sistem penginputan untuk warga miskin, dan kami sekarang punya aplikasi namanya DTKS. Bukan, DTKS mah sistem pemerintahan ya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu dari pemerintah. Itu data DTKS yang 900 ribuan. Dan sekarang sudah berubah menjadi 250-an. Dan kalau data kemiskinan, jadi kalau dari 2,2 juta jiwa orang Depok, 2,5%-nya itu sekitar 40 ribu warga miskin Kota Depok. Kan gitu 2,5% ya. Kalau 25% kan 400 ribu berarti ya. Jadi 40 ribu warga Depok yang dianggap miskin ini, kami mempunyai program untuk mereka. Yang tadi yang saya sampaikan, Kartu Depok Sejahtera. KDS ya. KDS. Itu karena integrasi semua program terintegrasi. Itu ya? Karena selama ini bahwa program tentang kemiskinan tidak terkelola secara baik. Misalkan orang dapat bantuan rumah tidak layak huni. Nah itu tidak ada standarnya yang disebut miskin seperti apa. Kami sekarang punya 4
indikator kemiskinan. 14 indikator kemiskinan. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke dalam grade tertentu, maka dia bisa dikatakan miskin. Ini yang akan dan tahun 2022 ini kami sedang memverifikasi faktual dari data kemiskinan kota agar kami mendapatkan data yang pas gitu ya, yang aktual sebenarnya berapa sih kemiskinannya. Sekarang sedang data DTKS yang 900.000 itu kami sedang verifikasi faktual yang mana yang benar miskin, yang mana yang sebenarnya ngaku-ngaku miskin. Kalau KDS itu memasukkan yang rentan miskin nggak? Jadi ini ada skala prioritas. Contohnya gini, Pak Imam, tolong dong saya punya rumah, tapi ini rumah warisan. Suami saya nggak kerja, saya nggak kerja, anak saya juga sekolah kan gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, Pak Imam, tolong dong saya minta KDS. Kenapa Bu? Rumah saya ngontrak, suami saya nggak kerja, saya punya anak sekolah juga. Kira-kira prioritas yang mana? Yang ngontrak kan? Karena dia harus mengeluarkan biaya untuk kontrak rumah. Untuk spending untuk kontraknya berapa? Kalau yang satu udah punya rumah. Maka saya sampaikan, ini contoh sederhana aja ya, bukan berarti begitu. Bahwa yang prioritas adalah yang nggak punya rumah dibanding yang punya rumah. Syaratnya adalah warga Depok. Kalau nggak warga Depok nggak dapet kan gitu. Makanya setiap orang yang pindah ke Depok segera pindah KTP-nya supaya nanti layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah bisa didapat. Jadi ini terus kita telusuri agar benar-benar mendapat data yang valid. Ya, karena kita tahu kan data penduduk ini simpang siur. Paling ribut apa ketika mendapat bantuan sosial. Yang kedua ketika pemilu pasti nggak selesai-selesai. Kalau KDS sendiri sekarang udah mencakup berapa covernya? Tergantung dari programnya. Jadi kalau program pendidikan itu SD, SMP, SMA yang dapat beasiswa sekitar 22.000 orang. Kalau kartu KIS Indonesia Sehat PBI atau BPJS gratis itu 230.000 orang. Gitu. Terus kalau rumah tidak layak huni setiap tahunnya sekitar 1.700 rumah tidak layak huni dibangun. Kalau bantuan pangan non tunai, kami hanya menutupi program-program Kementerian Sosial yang dapat BMPT, yang dapat PKH. Kami hanya menutupi warga yang nggak dapat dikasih sekitar 2.000 orang. Karena sudah ada dari Kementerian Sosial. Iya, tapi yang khusus lagi bagi Kota Depok adalah memperhatikan lansia dan disabilitas. Kami punya program khusus untuk disabilitas dan lansia. Tadi bantuan pangan non tunai, keterampilan, terus juga kesehatan, KIS PBI itu juga menjadi perhatian khusus bagi lansia dan disabilitas. Ini menjadi skala prioritas. Lumayan banyak ya disabilitas. Lumayan banyak. Maka itu menjadi skala prioritas kita. Jadi kalau ada isu tentang KDS tidak tepat sasaran, kami memang memprioritaskan lansia dan disabilitas. Jadi ada skala prioritas dalam ini ya. Iya, karena kan lansia udah nggak kerja lagi. Disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan, pasti ekonominya juga kekurangan. Tapi KDS ini baru dibuat di eranya Idris Imam? Atau sebelumnya sudah? Namanya Kartu Depok Sejahtera ini dibuat atas dasar janji kampanye. Nah, tetapi programnya sesungguhnya mengintegrasikan biar dalam satu kartu gitu ya. Biar dalam satu kartu berbasis data kemiskinan. Sesuai dengan program nasional yang memang mengharuskan terintegrasinya kegiatan-kegiatan dalam satu data kemiskinan. Kalau santunan kematian tadi itu? Kita berikan, kalau dulu untuk seluruh warga Depok, sekarang tidak boleh. Harus syaratnya adalah miskin. Yang kedua meninggal. Iyalah, santunan kematian. Syaratnya meninggal dulu. Iya, syaratnya meninggal. Iya. Oke, menarik. Oke, kita lanjut ke kertas keempat. Ding. Nomor 15. 15. Ya. 15. Pedestrian dan open space. Wah. Gimana nih? Banyak keluhan di netizen.
aduh Depok nih pedestriannya nggak ditata dengan cukup baik nih, ekspektasi harapan ini warga ya, ya komen-komen di netizen nih. Terus apa namanya, harusnya ada open space nih, makanya kemarin tuh ada fenomena Citayam Fashion Week, ya, gitu kan, ada Bonge, gitu kan, ada JJ, ada Roy, gitu kan, tiba-tiba menjadi artis terkenal, semua bicara tentang apa Citayam Fashion Week gitu, kan itu ibaratnya terkait masalah open space ya, ruang terbuka untuk berekspresi dan sebagainya. Nah, gimana nih, Bang Imam menjawabnya? Ya, ya mereka juga melakukan open space-nya di jalan ya. Iya di jalan sih. Di zebra cross gitu. Karena mungkin wilayah Sudirman jadi keangkat lah ya. Gitu. Keangkat ya. Kalau di Depok juga kalau mau di zebra cross juga ada kan. Gitu. Tapi mungkin lebih bagus Sudirman. Oke. Ya, misalkan begitu ya. Oke. Tapi insya Allah ke depan nih warga Depok nih kita sedang merancang open space. Kita sudah punya beberapa open space ya, kayak alun-alun Depok, Taman Lembah Gurame, beberapa taman di setiap kelurahan juga ada taman, gitu. Mungkin belum diviralkan gitu ya. Alun-alun Depok kan keren tuh ya. Nggak keren sih, keren banget. Keren banget. Cuma jarang datang ke sana orang-orang ya. Banyak. Itu setiap minggunya itu hampir 12 sampai 15 ribu orang datang ke sana. Oh, oke. Itu. Nah, insya Allah ke depan kita akan bangun di Margonda ya. Tes akan bangun Depok Open Space. Di mana itu, Bang? Di depan pemerintah Kota Depok. Di depan Pemda Depok kita akan buat Depok Open Space. Ya, mudah-mudahan bisa didukung sama semua pihak. Non APBD. Ya, tujuannya pertama ingin menyampaikan sebuah filosofi kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Depok dekat dengan rakyatnya, mendekatkan rakyatnya dengan membuat open space di depan pemerintah, gitu ya. Jadi masyarakat bisa berkumpul di situ. Iya. Pak Wakil pas datang itu bisa menyapa gitu kan? Iya, kan? Betul. Dan yang kedua memang bonus demografi Kota Depok tuh pemudanya sangat banyak. Usia produktifnya sangat banyak. Sehingga kita memfasilitasi tempat-tempat untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Baik di bidang seni, di bidang politik bisa jadi kan demo di situ kan gitu ya. Orasi di situ kan. Demo kan. Orasi di situ kan boleh-boleh saja. Disalurkan lah ya, daripada di jalan bikin macet kan gitu. Terus juga baca puisi dan seterusnya lah ya. Atau ondel-ondel kalau mau mengekspresikan di situ boleh gitu kan. Terus manusia silver. Asal jangan minta-minta aja ya bahwa dia mengekspresikan dari seninya mereka. Pengamen jalanan kan bisa mengekspresikan di situ, kita lihat nonton gitu ya. Sehingga nanti kita bisa beri sumbangan mereka di situ. Itu memfasilitasi itu. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Pengennya sih ya di akhir Desember udah bisa terwujud karena desainnya sudah jadi. Akhir Desember. Mudah-mudahan kalau ternyata ada pihak yang ingin menyumbangkan dananya untuk membangun itu. Kalau enggak maka kita harus anggarkan di tahun 2023 itu. Tapi tingkat keyakinannya sudah besar nih untuk tahun ini. Kalau kami sih pimpinan harus yakin. Harus yakin ya karena ada penawaran-penawaran yang ingin kita berikan kepada pihak yang ingin membangun itu. Terus yang kedua tentang pedestrian, insya Allah kita akan membangun percontohan pedestrian ya, bukan berarti Margonda sentris nih ya. Margonda sebagai etalase dan contoh aja ya. Iya, halaman depannya Kota Depok ini. Dan juga pesan dari dosen saya nih Pak Imam, tolong ya Margonda itu supaya kita sehat dibuatkan pedestriannya. Jadi insya Allah tahun kemarin sudah dibuat ya, dari mulai Tol Iskandar sampai ke pemerintah Kota Depok. Tahun ini akan diselesaikan sampai lingkaran UI. Ya, jadi insya Allah lebarnya 4 meter. Dari mana ke mana? Dari Juanda sampai ke lingkaran UI. Nanti kita punya pedestrian yang cakep ya. Penyelesaian 4 meter memang masih lebarnya 4 meter, mudah-mudahan bisa untuk berjalan kaki. Dengan lebarnya pedestrian ini orang suka jalan kaki sehingga perekonomian di sekitar sana hidup. Kan kalau yang jual-jualan? Yang jual-jualan, makanya saya berharap nanti ada kesadaran masyarakat
untuk tidak menggunakan arena publik, dalam ini pedestrian, untuk dagang di sana, untuk parkir motor di sana, untuk jualan mobil di sana. Saya berharap nggak ada seperti itu. Kalau ada, saya berharap memang para netizen komentarin bahwa ini nggak bagus. Sarana publik yang udah dibangun oleh pemerintah dipakai untuk bisnis pribadi, untuk kepentingan pribadi. Harusnya sih ada perilaku baru bagi masyarakat kita untuk bisa menghargai ruang publik yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kultur ini yang mau kita bangun juga. Selain infrastruktur kita bangun, kultur mau kita bangun, karena di situ ada visi budaya ya. Budaya kita kan memang saling menghormati, gotong royong gitu ya. Tidak menggunakan sarana publik untuk kepentingan pribadi. Nah, ini harapannya bisa terjadi seperti itu. Wah, jadi nanti punya tempat untuk jalan, kemudian punya open space. Wah, cakep nih. Insya Allah, doanya Bang. Amin, amin. Jadi kita tunggu nanti akhir tahun ini atau awal tahun lah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Terakhir, kertas terakhir. Apakah itu? Nomor 11. Nomor 11. Oke. Nah, ini masalah keluarga. Waduh. Nah, ketahanan keluarga. Nah, ini kalau ini saya baca-baca di berita nih. Katanya tingkat perceraian di Depok lumayan tinggi. Terus mohon maaf nih. Gay juga komunitasnya juga lumayan banyak gitu ya. Kekerasan seksual ke anak dan sebagainya, itu ada fenomena-fenomena tentang sosial masyarakat kita itu Bang. Nah, ini kan bangun kota ini bukan hanya bangun jalan kan ya. Bukan hanya bangun gedung atau tadi open space gitu ya. Tapi juga bagaimana keluarga, ada keluarga-keluarga di Depok ini juga harmoni, punya ketahanan. Kita punya sekarang situasi di mana ya LGBT menjadi sebuah, dalam tanda kutip, ancaman juga itu untuk ketahanan keluarga kita gitu dan sebagainya. Gimana Bang Imam melihatnya? Iya, jadi terkait dengan masalah perceraian ya, dan juga visi Kota Depok, yang visi kami Idris Imam itu visi maju berbudaya sejahtera. Maju itu melambangkan pembangunan infrastruktur memang. Kalau maju berbudaya itulah melambangkan pembangunan manusianya. Jadi buat apa membangun infrastruktur kalau manusianya nggak dibangun? Maka itu filosofinya itu. Kalau infrastrukturnya maju, manusianya maju, maka akan menghasilkan sejahtera. Nah, itu filosofinya. Yang kedua, memang kami punya punya keinginan bahwa Depok menjadi kota yang ramah keluarga. Segala sesuatu kami bangun dari keluarga. Program-program terkait dengan masalah ketahanan keluarga juga kami buat. Bahkan Perda Ketahanan Keluarga Depok punya. Perda Ketahanan keluarga. Itu apa yang diatur di situ? Ya, di situ bagaimana fungsi keluarga dalam membangun keluarga ya, untuk menjadi basis pembangunan di Kota Depok. Jadi segala sesuatunya berawal dari keluarga. Ini yang akan kita terus kerjakan. Jadi banyak yang bilang katanya ramah keluarga, kok ada kekerasan seksual gitu ya. Teman-teman sekalian, bahwa sebuah kota itu tidak lepas dari suatu masalah. Dia tidak ideal gitu. Muntang-muntang kota kompleksitas masalahnya begitu luar biasa. Ketika dibilang kota ramah keluarga, bukan berarti nggak ada masalah keluarga. Justru ada, ketika ada lebih rendah, gitu ya. Ketika ada persoalan keluarga, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu yang sudah kita susun. Gimana apa yang dilakukan? Iya, misalkan ada ada sebuah pesantren yang melakukan sebuah lembaga lah ya. Ada sebuah lembaga yang melakukan kekerasan seksual oleh seorang pembina atau apapun yang di lembaga tersebut. Kita bisa melindungi anak-anak yang korban dengan cara mendatangkan psikolog,
dan kalau masalah pidananya ataupun penegak hukumnya kita memang itu berjalan sesuai dengan proses ya. Tapi bagi perlindungan anaknya yang harus kita lakukan. Ya itu kan kalau kita mengobati ya. Dalam hal masalah, artinya Pemkot Depok responsif untuk masalah-masalah ini. Respon ada dengan masalah itu. Ada timnya. Tapi di satu sisi kita membuat sebuah perencanaan yang mencegah terjadinya hal tersebut. Preventifnya apa? Preventifnya, gitu ya? Misalkan tentang kayak seminar tentang ketahanan keluarga, pernikahan dini, gitu ya. Terus tentang stunting. Stunting itu bukan sekedar kita ngobatin orang yang stunting dikasih vitamin atau dikasih protein ya, tetapi bagaimana mempersiapkan perempuan-perempuan agar nanti ketika melahirkan tidak jadi stunting. Yang kedua justru tadi di ibunya yang penting. Nah, untuk masalah LGBT ini kan kekuatan keluarga juga sangat penting. Betul. Ditambah tadi program pembimbingan rohani itu. Kenapa kami ngasih uang kepada para pembimbing rohani, memberikan honor, memberikan insentif buat para pembimbing rohani agar agama dijadikan landasan pikir, landasan untuk kehidupan di dalam sebuah lingkungan atau keluarga. Karena nggak mungkin pemerintah atau orang tua mengawal terus. Maka dengan bimbingan rohani, bimbingan agama, diharapkan kita anak-anak punya imunitas yang cukup terhadap globalisasi, ya, informasi budaya yang memang sudah nggak bisa dibendung lagi, sudah ada di tangan kita melalui handphone dan lain sebagainya. Maka yang harus dipersiapkan adalah pertahanan diri. Pertahanan diri dari mana? Dari keluarganya dan dari para pemangku kebijakan, terutama para ustadz, para rohaniawan, para pendeta. Ini yang kami harapkan bisa terjadi untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Untuk preventionnya ya? Ya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke part berikutnya. Part kedua sudah kita selesaikan. Terima kasih.